selamat siang Pak Nathan. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan di wawancara ini. Di sini kami dari mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika ingin menanyakan terkait kompensasi pada PT Yas International Trading. Untuk pertanyaan pertama dari kelompok kami, bagaimana sistem kompensasi PT Yas International Trading? Oke, saat ini kami pakai ya 3 sistem. Yang satunya gaji tetap, yang kedua ya bonus-bonus lah kalau ada ya lewati target kita. Terus yang ketiga itu kalau ada overtime dan ya kerja di luar waktu yang tertentu. Dan selanjutnya itu ada pertanyaan mengenai slip gaji. Komponen apa saja yang terdapat dalam slip gaji pada PT Yas International Trading? Ya itu pertama ya gaji tetap, kayak contohkan per hari dapatnya berapa. Terus nanti kita tambahin kalau kerjanya ada bonus lah, lewati target, kerja lebih cepat, quality controlnya bagus. Yang ketiga itu kalau ada overtime kita juga pasti lebih tambahin di slip gajinya. Dan yang selanjutnya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besaran kompensasi pada PT Yas International Trading? Oke, yang mempengaruhi ya kita pasti harus ikutin yang undang-undang yang ada, harus kita ikutin untuk karyawan. Dan juga harus kita managing payroll ya kita harus bayarnya tepat waktu, accountingnya, ya gajinya harus di cross check dan double check terus. Ya, selanjutnya kendala apa saja yang muncul dalam sistem penggajian pada PT Yas International Trading? Kendalanya kalau ya masalah seperti yang tadi kita ceritakan ya, kalau ada perang ya tentunya kerja kita berhenti ya karena nggak ada ekspor kan. Nah disitulah pengaruh ke kita bisa kompensasi ke karyawan kita karena memang sebenarnya nggak ada income juga ke PT-nya. Pertanyaan terakhir, bagaimana sistem kompensasi yang tepat dapat meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan pada PT Yas International Trading? Tentunya seperti yang sistem yang kita ikutin ini, kalau ada kerjaan tambahan kita kasih ke karyawannya kompensasi tambahan, bonus selalu ada, gaji pasti tepat waktu, gajinya juga harus ya sesuai kerjaan yang dia lakuin, nggak bisa di bawah itu. Sekian pertanyaan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya Pak Nathan. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, selamat malam Pak Rizky. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini kami dari perwakilan mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, Prodi Manajemen akan melakukan wawancara terkait kinerja dari perusahaan Bank BTN. Di sini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana sistem kompensasi pada Bank BTN? Oke, untuk sistem kompensasi pada Bank BTN, yaitu kami menerapkan sistem kompensasi berbasis pay for performance, yaitu mengaitkan imbalan dengan pencapaian kinerja individu, unit kerja, dan perusahaan. Struktur kompensasi sendiri terdiri dari gaji tetap, tunjangan, serta insentif variabel yang disesuaikan dengan pencapaian KPI dan kinerja keuangan perusahaan. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu komponen apa saja yang terdapat dalam slip gaji pada Bank BTN? Oke, untuk komponennya yaitu secara umum tercantum dalam slip gaji meliputi gaji pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, bonus, potongan pajak penghasilan atau yang bisa disebut PPh 21, iuran internal, dan gaji bersih. Selanjutnya pertanyaan nomor 3, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besar kompensasi pada Bank BTN? Untuk besaran kompensasi ditentukan oleh beberapa faktor utama, yaitu yang pertama, jabatan dan tingkat tanggung jawab, yang kedua, kinerja individu dan unit kerja, yang ketiga, masa kerja dan pengalaman, yang keempat, kondisi keuangan perusahaan, dan yang terakhir, standar industri perbankan dan regulasi dari otoritas jasa keuangan.
Selanjutnya yang keempat, apa kendala yang muncul dalam sistem penggajian Bank BTN? Eh, dalam kendala dalam sistem penggajian, beberapa tantangan yang kami hadapi antara lain, yang pertama, kompleksitas perhitungan insentif berbasis kinerja, yang kedua, perubahan regulasi perpajakan dan ketenagakerjaan, yang ketiga, potensi ketidaksesuaian persepsi keadilan antar karyawan, yang keempat, integrasi sistem payroll dengan data kinerja dan RIS. Selanjutnya yang terakhir, bagaimana sistem kompensasi yang tepat dapat meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan pada Bank BTN? Oke, untuk sistem kompensasi yang tepat mampu meningkatkan motivasi melalui yang pertama, keterkaitan langsung antara kinerja dan imbalan. Yang kedua, transparansi dalam perhitungan dan distribusi kompensasi. Yang ketiga, pemberian insentif yang kompetitif dan tepat waktu. Dan yang terakhir, penghargaan non-finansial seperti pengembangan karir dan pengakuan kinerja. Seperti itu. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbicara mengenai kompensasi dan kinerja karyawan pada bank perusahaan BTN dan kesempatan yang telah Bapak Rizky berikan. Mohon maaf jika kami ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali.